Berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Minggu Prapaskah yang kelima. Tidak lama lagi kita akan memasuki masa Paskah. Nah, dalam masa Prapaskah ini, sekaligus juga kita masih bergelut dengan masa pandemi COVID-19 yang mencekam. Tapi bagaimanapun sebenarnya dalam situasi yang mencekam ini patut rasanya kita juga bersyukur karena kita masih dapat bertemu dalam permenungan kita saat ini. Itu tandanya bahwa kita masih diberi kesempatan hidup dan sehat. Selain itu kita juga patut bersyukur antara lain dari kemajuan yang ada di negara kita, di daerah kita ini. Saya melihat sangat menguntungkan setelah Bapak Jokowi memimpin kita. Yang sangat menguntungkan, saya rasa saat ini yang patut kita syukuri adalah sarana fasilitas. Sangat mendukung kita. Misalnya, kalau kita mencari satu tujuan yang kita sendiri belum tahu persis di mana, kita dapat dihantar oleh Gojek, oleh Gokar, oleh InDriver, atau apapun namanya. Asal kita tahu jelas alamat yang akan dituju, artinya tahu kita jalan apa, nomor berapa. Ya, tahu jelas nomornya, jalannya, kita akan sampai ke tujuan. Dihantar oleh fasilitas yang serba tersedia dan gampang diakses. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini juga dapat kita lihat dengan mendengarkan Injil atau bacaan suci hari ini. Dalam Injil dikatakan bahwa yang biasanya kita mendengar, imanmu menyelamatkan engkau, kata Yesus. Imanmu menyembuhkan engkau. Tetapi pada saat ini kita coba mengangkat sisi lain yang juga dapat menyelamatkan kita, yaitu suatu ketaatan setia. Apa sih hubungannya ketaatan setia dengan fasilitas tadi? Bisa kita lihat dari apa yang dihidupi oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus datang ke dunia dan dihadapkan kepadanya suatu pilihan. Di hadapannya tertera, dia tahu penderitaan yang akan dihadapi. Sebagai manusia, dia juga seperti kita, ingin hidup senang, tidak mau menderita, bisa merasa cemas dan takut. Siapa dari antara kita, kalau penderitaan itu sudah di hadapan kita dan masih mau memilih untuk menderita? Saya kira saya juga tidak. Lain kalau ditanyakan saja, kamu mau menderita atau mau senang? Bisa kita masih berpikir-pikir, menderita ya. Tapi kalau sudah penderitaan itu sudah di hadapan kita dan disuruh pilih, mau menderita atau mau bebas, pastilah kita pilih bebas. Nah, ini berbeda dengan Yesus yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Dihadapkan kepada dia penderitaan. Aku terharu, kata dia. Lalu apa yang akan kukatakan? Apakah aku akan minta kepada Bapa supaya saat ini penderitaan ini berlalu daripadaku? Tidak. Tidak, karena untuk itulah aku datang. Dengan tegas dikatakan, jadi penderitaan sudah di hadapan dia.
Suruh memilih, mau bebas atau mau ikut menderita. Dengan tegas dia pilih, aku memang datang untuk itu, untuk melakukan kehendak Bapa, apapun risikonya. Jadi bagi Yesus jelas tujuannya. Kehendak Bapa harus terjadi. Apa kehendak Bapa? Manusia kita ini terselamatkan. Setelah tujuan menjadi jelas, apa lagi yang perlu? Tadi kalau kita mau mencapai satu tujuan, alamat harus jelas dan kita bisa mengakses fasilitas kendaraan apa yang bisa menghantar kita ke sana. Harus tahu kita. Nah ini, jadi bagi Yesus tujuan jelas, kehendak Bapa harus terjadi. Menyelamatkan manusia. Untuk itu butuh suatu sikap, yaitu taat. Apa jalannya? In driver atau apa? Jalannya Yesus, taat setia kepada kehendak Bapa. Taat setia. Nah, disinilah tadi, kalau biasanya Yesus kita dengar, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Dan sekarang sisi lain yang juga bisa dikatakan kepada kita, kalau kita taat, ketaatanmu menyelamatkan engkau. Ketaatan yang dipakai oleh Yesus dalam menghadapi situasi yang di penderitaan yang harus dijalaninya, dia taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan Yesus menghantar dia sampai kepada kesuksesan melaksanakan kehendak Bapa. Pastilah Yesus juga mengajak kita untuk taat kepadanya. Nah, Yesus juga mengatakan kepada kita, yang mengikuti aku, yang melayani aku, harus selalu tinggal dengan saya. Bersedia dengan saya. Di mana saya berada, disitulah pelayanku berada. Artinya ada satu kesatuan, tidak tercerai-berai. Ya, Yesus sendiri mengatakan itu. Pelayanku harus tinggal bersama dengan aku. Nah, kalau begitu kita harus bersama dengan Yesus. Nah, para bapak dan ibu, di saat pandemi ini, hidup kita goncang dan terancam, siapapun kita. Karena pandemi COVID-19 tidak memilih-milih siapa yang mau dikorbankan. Maka siapapun kita ikut tergoncang oleh kehadiran pandemi COVID-19. Kita mau pilih bersama dengan Yesus sebagai pengikutnya. Kita mau mempercayakan diri kepada Yesus. Kalau kita mempercayakan diri dengan Yesus tetapi tidak setia menjalankan prokes, protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah, kita tidak akan selamat. Artinya, mengikuti Yesus harus juga taat kepada apa yang diaturkan demi keselamatan kita, protokol kesehatan. Jadi hidup bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang paling bahagia. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini kita juga ditantang. Coba kita lihat perayaan Ekaristi yang menjadi pusat dan puncak sumber kehidupan kita sebagai orang Kristiani, ya, terancam tidak dapat dirayakan secara sempurna. Bagaimana kita bisa tinggal bersama dengan Yesus? Dalam Ekaristi, dalam komuni kudus kita dapat paling tidak sejenak bersama dan bersatu dengan Yesus. Di sana kita menimba kekuatan dan dipenuhi dengan rahmat yang kita butuhkan untuk hidup.
tetapi itu tidak bisa kita peroleh atau kita rayakan secara sempurna. Maka demikianlah tantangan demi tantangan mengancam kita. Tapi apapun ceritanya, bagaimanapun caranya, kalau kita selalu mentaati perintah Tuhan, kita baca kitab suci, kita jalankan apa yang dipesankan Tuhan lewat sabdanya, kita berdoa walaupun tidak dapat merayakan Ekaristi, tetapi kita berjuang untuk menghadirkan Dia selalu dalam kehidupan kita dengan berbagai macam cara. Benar, tidak sempurna, tetapi Allah yang maha sempurna akan menyempurnakan situasi kita kalau benar-benar kita mau bersatu dengan Yesus, mengalami rasa bahagia bersama Tuhan dalam masa pandemi ini. Pasti keterbatasan situasi dan keadaan yang ada saat ini melanda hidup kita, dan kemauan yang masih diberikan, ditanamkan di dalam diri kita untuk rindu dan bersatu dengan Dia. Saya yakin Dia akan sempurnakan di dalam diri kita, dan dengan itu kita bisa merasakan kebersamaan, kesatuan dengan Tuhan yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi masa pandemi ini. Hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang paling membahagiakan. Saya yakin para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, akan diterangi oleh Tuhan bagaimana caranya, asal kita mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Asal kita mau mencari Dia dan merindukan kesatuan dengan Dia, mengambil waktu mendengarkan Dia membimbing kita lewat sabdanya, kita akan merasakan kebahagiaan itu di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 ini. Semoga permenungan kita hari ini menguatkan kita, memberikan rasa tabah, dan semakin mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini. Demikian permenungan kita untuk hari ini dan sepekan ini, hingga tiba pekan depan kita akan merayakan hari Minggu Palma.